pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, jadi anggarannya itu sebanyak 50 juta. Itu sudah masuk dengan sharing daerahnya, dengan penunjangnya. Itu yang kekurangannya, kita ini kekurangan seperti alat-alat sanggar seperti itu. Setiap ada kegiatan penjemputan atau apapun itu, kita selalu meminjam dari luar. Selamat pagi, dari kawasan Bukit Waluyo Indah, inilah Warta Cape Town. Sari berita penting. 30 kepala keluarga di Kota Bau-Bau mendapatkan bantuan pembangunan rumah daya swadaya sejahtera. Karang Tarunan Nirwana Kelurahan Sulaa Kota Bau-Bau butuh sarana dan prasarana sanggar. Inilah Warta Cape Town selengkapnya Selasa 22 Maret 2022 bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Saudara, sebelum kami sampaikan berita yang pertama, berikut kami update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 21 Maret 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 4.699 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 5.967.182 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 20.888 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 5.609.945 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 154 jiwa, sehingga total meninggal dunia menjadi 153.892 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Tahun 2022 ini, 30 kepala keluarga di Kota Bau-Bau mendapatkan bantuan pembangunan rumah swadaya sejahtera. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulko. Ya, jadi anggarannya itu sebanyak 50 juta. Itu sudah masuk dengan sharing daerahnya, dengan penunjangnya. Sebanyak 30 kepala keluarga dari 2 kelurahan di Kota Bau-Bau ditetapkan sebagai penerima bantuan rumah swadaya sejahtera. Kedua kelurahan tersebut masing-masing 15 kepala keluarga di Kelurahan Badia, Kecamatan Murhum, dan 15 kepala keluarga di Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawulyo. Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bau-Bau, Nur Fatima Ardiani mengatakan berbeda dengan program PSPS yang menyasar peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, sasaran program dari Kementerian PUPR dan Pemkot Bau-Bau ini adalah pembangunan unit rumah baru. Ya, jadi anggarannya itu sebanyak 50 juta. Itu sudah masuk dengan sharing daerahnya, dengan penunjangnya. Dari Kementerian PU 20 juta, dari APBD, DAU itu 30 juta. 50 juta sudah, tapi sudah masuk dengan penunjangnya di dalamnya. Fatimah menyebutkan penerima bantuan ini adalah warga prasejahtera yang dibuktikan dengan data penerima masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kemensos. Selain itu, penerima bantuan juga telah memiliki hak atau legalitas atas tanah yang akan dibangun tersebut. Kalau dari kami, kita sudah fair tax, sudah verifikasi ini, tidak ada masalah, semuanya clear sesuai dengan hasil DES di tahun lalu. Titik lokasinya juga mereka sudah tahu, tidak ada perubahan. Kami tinggal menunggu saja anggaran. Kalau anggaran sudah turun, mungkin bulan-bulan 4 lah. Sekretaris Disperkim dan Pertanahan Kota Bau-Bau, Karmin, menambahkan karena besaran dana sharing pemerintah terbatas, maka penerima bantuan juga harus memiliki dana pribadi sebagai bentuk swadaya sehingga rumah yang dibangun tersebut siap huni. Masyarakat kelurahan lain kalau bisa sabar, karena ini program ini kan berkelanjutan. Sabar, tentunya juga Dinas Perkim selalu ada, pokoknya masyarakat mengajukan kepada Dinas
terkait, nanti diverifikasi. Ketika layak juga, kita akan bersurat di pusat ini tambahan kuota, kita akan menambah kuotanya. Pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik mungkin. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Karang Taruna Nirwana, Kelurahan Sulaa, meminta perhatian pemerintah Kota Bau-Bau untuk mendukung sarana dan prasarana sanggar di wilayah tersebut. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani. Karang Taruna Nirwana Kelurahan Sulaa meminta perhatian pemerintah daerah Kota Bau-Bau, khususnya Dinas Pariwisata, untuk mendukung sarana dan prasarana sanggar di wilayah tersebut. Salah satu kampung wisata tenun di Kota Bau-Bau itu acap kali menjadi pusat kegiatan kebudayaan, namun sayangnya sarana dan prasarananya tidak mendukung, salah satunya satu set alat penabuh tradisional. Sekretaris Karang Taruna Nirwana Waode Anis Sarina mengungkapkan, saat ada pementasan atau kunjungan wisatawan, terpaksa pihaknya meminjam peralatan alat tradisional hingga pakaian adat di sekolah secara gratis, namun kadang-kadang terhalang karena bertepatan dengan kegiatan sekolah. Permohonan pengadaan kelengkapan sanggar telah disuarakan pihaknya saat musrembang di tingkat kelurahan, namun hingga kini belum terrealisasi. Dia berharap dinas terkait dapat mengakomodir kebutuhan pemuda di Kelurahan Sulaa demi bangkitnya pariwisata dan kebudayaan di kawasan tersebut. Sangat-sangat mendukung kegiatan dari pariwisata, baik itu dari segi budaya, karena di sini juga kita punya sanggar. Itu yang kekurangannya, kita ini kekurangan seperti alat-alat sanggar seperti itu. Jadi istilahnya ini setiap ada kegiatan penjemputan atau apapun itu, kita selalu meminjam dari luar. Iya, itu sayang sekali. Jadi besar harapan saya kepada pemerintah Kota Bau-Bau khususnya lebih memperhatikan lagi. Menanggapi permintaan Karang Taruna Kelurahan Sulaa terkait pengadaan alat penabuh gendang, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau Abdul mengatakan akan menampung aspirasi tersebut, namun belum dapat dianggarkan tahun ini karena keterbatasan anggaran APBD karena pandemi COVID-19. Ia berkomitmen setelah anggaran stabil akan memprioritaskan kebutuhan Karang Taruna demi menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Ditampung dulu. Jadi kalau saya sih berpikir apa yang tidak salah yang disampaikan oleh teman-teman di Sulaa. Nah, itu juga menjadi perhatian kita. Tetapi pengadaan alat musik tadi itu karena melihat kondisi keuangan daerah yang belum normal ya, belum normal seperti sebelum Covid. Nah, ini tentu kita untuk sementara menjalankan yang sifatnya mungkin ya apa ya, yang rutin, pembinaan. Kelurahan Sulaa sendiri merupakan kawasan prioritas pemerintah Kota Bau-Bau dalam program pengembangan limbah wisata hingga 2 tahun mendatang. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita lainnya. Rumput Stadion Beto Ambari Kota Bau-Bau yang ditanam tahun lalu kini kondisinya mati. Padahal stadion ini diusulkan menjadi venue cabang olahraga sepak bola pada Porprov Sultra yang akan digelar tahun 2022 ini. Selengkapnya mengenal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Tiba-tiba datang cuaca ekstrim itu, disitulah mulai. Habis itu panas, setelah itu mati. Ya itu memang mati. Rumput Stadion Beto Ambari Kota Bau-Bau mati jelang pelaksanaan olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara Porprov Sultra yang akan digelar akhir tahun ini di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Bau-Bau, Maruji, mengatakan matinya rumput jenis Zosia matrela itu diakibatkan cuaca ekstrim melanda Kota Bau-Bau beberapa waktu lalu. Karena sebelumnya rumput standar FIFA itu sempat tumbuh selama 2 pekan sejak ditanam akhir 2021 lalu. Atas kondisi itu, Maruji mengatakan pihaknya telah mendatangkan ahli dengan mencoba teknik baru penanaman dan pemeliharaan agar rumput bisa tumbuh dan tidak mati lagi. Tiba-tiba datang cuaca ekstrim itu, disitulah mulai. Habis itu panas, setelah itu mati. Ya itu memang mati. Nah, itu yang kami berpikir langkah-langkah strategi apa lagi yang harus kita lakukan. Kemarin kita sudah ambilkan ahli tanah dengan ahli rumput. Sekarang sedang dalam uji coba. Mudah-mudahan 2 hari ke depan itu sudah bisa ada tanda-tanda. Setelah itu baru kita lakukan penanaman besar-besaran di sana. Jadi kita bedeng dulu dengan sesuai dengan panduan daripada ahli tanah dengan ahli rumput itu. Selain mendatangkan ahli, kata Maruji, pihaknya juga telah meminta doa orang tua pintar sebagaimana kepercayaan masyarakat setempat supaya rumput itu bisa tumbuh subur. Yang kedua, kita sudah ambilkan orang tua juga kemarin itu supaya dia bisa istilahnya dalam bahasa Buton ini
didoakan di dalam lapangan itu. Maruji mengungkapkan Stadion Betoambari merupakan satu dari 3 lapangan yang diusulkan jadi venue cabang olahraga sepak bola pada Purpose Ultra mendatang. 2 lapangan lainnya yakni Lembah Hijau dan lapangan Karing-Karing. Meski begitu, kata Maruji, pihaknya bersama pelaksana proyek terus berupaya agar rumput jenis Zooxia materialia itu bisa tumbuh di Stadion Betoambari. Untuk itu, pihaknya juga berharap doa masyarakat Kota Bau-Bau agar rumput tersebut bisa tumbuh sehingga Stadion Betoambari bisa digunakan pada Purpose Ultra akhir tahun ini. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke berita lainnya. Rusun ASN Palagi Mata milik pemerintah Kota Bau-Bau akan difungsikan tahun ini. Selengkapnya mengenal tersebut dilaporkan kembali reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Persyaratannya yang di dalam surat lampirannya itu adalah golongan 2, golongan 3 staf, kemudian yang sudah berkeluarga 4 penghuni. Setelah sempat kosong, kemudian dipinjam pakaikan sebagai rumah sehat pasien COVID-19, bangunan rumah susun Rusun Aparatur Sipil Negara ASN Palagi Mata bakal difungsikan sesuai peruntukannya, yakni hunian ASN. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bau-Bau, Nur Fatima Ardiani kepada RRI Senin mengatakan, tahun ini pihaknya akan membuka pendaftaran bagi calon penghuni rusun yang dibangun oleh Kementerian PUPR tersebut. Persyaratannya yang di dalam surat lampirannya itu adalah golongan 2, golongan 3 staf, kemudian yang sudah berkeluarga 4 penghuni, maksimal 4 penghuni. Kemudian memberikan surat keterangan dari pimpinannya bahwa dia belum memiliki rumah. Nur Fatimah menambahkan yang boleh tinggal di rusun tersebut adalah ASN Pemkot Bau-Bau. Namun tidak hanya bagi pegawai negeri sipil, para pegawai tidak tetap pun bisa mengajukan permohonan untuk tinggal di rusun dengan konstruksi 5 lantai dan memiliki 56 kamar tersebut. Tidak ada masalah kalau lancar, sudah banyak yang mendaftar setelah diverifikasi sama tim pengelola PTD, kita bisa langsung menghuni. Kalau mendaftarnya sudah bisa, karena kami sudah keluarkan undangannya. Daftarnya di Dinas Perumahan Pemukiman. Seperti rusun lainnya, penghuni di rusun ASN ini juga dikenakan biaya sewa bulanan yang besarannya berdasarkan lantai hunian. Untuk lantai 1 sebesar 350.000 per bulan, lantai 2 325.000 per bulan, lantai 3 300.000 per bulan, dan lantai 4 Rp275.000 per bulan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Tahun 2022, Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau tidak kebagian DAK untuk pengembangan 5 program prioritas Limbo Wisata. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, kembali Wode Nurliani. Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau tahun 2022 ini tidak kebagian dana alokasi khusus atau DAK untuk pengembangan destinasi wisata di Kota Bau-Bau. Berbeda dengan 2 tahun terakhir, Dinas Pariwisata masih memperoleh DAK sebesar 6 miliar per tahun yang diperuntukkan untuk kegiatan fisik dan non-fisik kepariwisataan di Kota Bau-Bau. Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau Abdul menjelaskan, akibat tidak lagi memperoleh DAK, kegiatan pengembangan pariwisata terbatas pada kegiatan rutin, namun untuk pengadaan fisik ataupun pembangunan yang sifatnya memakan anggaran besar untuk sementara waktu ditangguhkan. Ketiadaan DAK juga berdampak pada penundaan pengembangan 5 program prioritas Limbo Wisata, utamanya pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisatawan, misalnya di Batu Sori dan kawasan Benteng Keraton Buton. Ya mungkin di tahun, kita data tahun 2023, itu sudah masuk di tahun politik ya. Berarti 2022 tidak ada. 2022 untuk ini, tahun depan juga sepertinya kita tidak tahu. Kita doakan mudah-mudahan terjadi perubahan sehingga di 2023 sudah ada lagi visi.
Lanjut Abdul, selain tidak ada DAK, anggaran Dinas Pariwisata yang bersumber dari APBD pun sangat terbatas pada kegiatan non-fisik seperti pelatihan. Sementara untuk pengadaan barang yang menjadi permintaan beberapa kelurahan untuk menunjang kegiatan kepariwisataan terpaksa ditunda menunggu stabilnya APBD di tahun mendatang. Sejak 2 tahun terakhir, Dinas Pariwisata fokus menggenjot 5 limbah wisata di Kota Bau-Bau, utamanya Batu Sori dan kawasan Melai dengan memaksimalkan anggaran DAK. 5 wilayah prioritas tersebut terletak di Kelurahan Melai, yakni lokasi Benteng Keraton Buton, Kelurahan Palabusa, lokasi wisata Batu Sori, Kampung Tenun di Kelurahan Sulaa, Kampung Tenun di Pulau Makassar dan Puncak Wantiro, serta Hutan Pinus Sambarona di Kelurahan Kaisabu Baru. Bu Adi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mengembangkan sapi jenis limosin pada tahun 2022 ini untuk percontohan bagi peternak yang selama ini masih fokus pada sapi Bali. Selengkapnya kembali dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Insya Allah 2022 ini kita rancang kegiatan pengembangan sapi limosin supaya ada percontohan di Bau-Bau, jangan hanya sapi Bali. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertam Kota Bau-Bau akan mengembangkan sapi jenis limosin pada 2022 ini untuk menjadi percontohan bagi peternak. Kepala di Pertam Bau-Bau Muhammad Rais mengatakan selama ini belum pernah dikembangkan sapi jenis limosin di Bau-Bau, padahal sapi jenis ini lebih besar dari sapi Bali dan harganya cukup tinggi. Karena itu pihaknya mencoba mengembangkannya agar bisa menjadi contoh bagi peternak sapi. Insya Allah 2022 ini kita rancang kegiatan pengembangan sapi limosin supaya ada percontohan di Bau-Bau, jangan hanya sapi Bali. Karena kan sapi Bali terus, sebentar limosin berapa, makanya kita coba, kita gebrakan satu kegiatan ini dibina oleh dinas langsung melalui UPTD Peternakan. Jadi nanti PT Peternakan akan mengelola sapi limosin ini untuk percontohan. Lebih lanjut, Rais mengatakan percontohan pengembangan sapi limosin akan dikelola unit pelaksana teknis Dinas Peternakan di Kelurahan Karing-Karing, Kecamatan Bungi. Rencananya, kata Rais, kegiatan ini akan dimulai pada Mei 2022 mendatang dengan bibit awal yang disiapkan sebanyak 5 ekor sapi limosin. Nanti kita lihat kalau percontohannya bisa sukses, nanti mungkin ada pertimbangan ke depan kita kembangkan sapi limosin lagi untuk mencukupi kebutuhan daging Kota Bau-Bau. Rais menambahkan pengembangan sapi jenis limosin ini juga untuk memenuhi kebutuhan daging Kota Bau-Bau yang selama ini masih disuplai dari luar daerah. Reporter RRI Bau-Bau Afriansa melaporkan. Saudara, demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 30 kepala keluarga di Kota Bau-Bau mendapatkan bantuan pembangunan rumah swadaya sejahtera. Karang Taruna Nirwana, Kelurahan Sulaa, Kota Bau-Bau, butuh sarana dan prasarana sanggar. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.